Erik ten Hag bakal memberikan kesempatan kepada para pemain muda Manchester United pada tur pramusim. Ia ingin para pemain muda itu menunjukkan potensi mereka. Erik ten Hag bersiap untuk memimpin Manchester United di laga pramusim di Thailand dan Australia. Setan Merah memulai pramusim dengan menghadapi Liverpool di Bangkok pada tanggal 12 Juli. Setelah itu, MU akan ke Australia untuk menghadapi Melbourne Victory, Crystal Palace di Melbourne Victory, serta Aston Villa di Perth. Beberapa pemain muda turut dibawa manajer asal Belanda ini. Para pemain muda MU tersebut antara lain Alejandro Garnacho, Zidane Iqbal, Charlie Savage, Ethan Laird, James Garner, Facundo Pellistri, dan Amad Diallo. Para pemain muda kemungkinan besar bakal banyak diberikan kesempatan bermain oleh Erik ten Hag di tur pramusim nanti. Ia berharap para pemain muda ini bisa unjuk gigi menunjukkan potensi mereka. Mantan rekan satu tim Paul Pogba di Juventus, Andrea Barzagli, menyebut bahwa Pogba seharusnya bisa dimaklumi dengan performanya yang member selama membela Manchester United. Hal itu tidak lepas dari harga transfer Paul Pogba yang sangat tinggi, yakni 105 juta pound sterling atau 89 juta euro. 6 musim di Man United akan selesai begitu saja bagi Pogba, dan pemain internasional Prancis itu siap kembali ke Juventus dengan gaji yang lebih rendah. Pogba dianggap Barzagli terlalu terbebani dengan nilai transfernya yang tinggi ketika membela Setan Merah 6 musim terakhir. Pogba memang memenangkan trofi selama musim pertamanya kembali di Inggris di bawah Jose Mourinho, tapi berjuang untuk kembali ke bentuk dan kebugaran terbaiknya saat ini. Sayangnya hal tersebut memakan waktu yang lama, dan rasanya sudah cukup untuk Pogba tetap berada di Inggris. Mantan bek timnas Italia itu membela Pogba atas kritik yang dilayangkan selama ini, sebagai dana dilaporkan Tuttosport. Manchester United bersiap untuk mengumumkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan segera mengesahkan transfer Christian Eriksen dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer Eriksen ke Manchester United sudah 3/4 jalan kelar, karena urusan kontrak sang gelandang sudah kelar. Tawaran Manchester United sudah diterima Eriksen. Pengacara sang pemain juga sudah memeriksa kontrak itu dan tidak ada masalah. Jadi Eriksen kini bisa melanjutkan transfernya ke tahap berikutnya, yaitu tes medis. Menurut laporan tersebut, Eriksen saat ini akan memulai proses tes medisnya di Manchester United. Tes medis ini dilaporkan akan memakan waktu lebih panjang dari tes medis pemain baru pada umumnya. Ini disebabkan karena MU harus memeriksa kondisi Eriksen secara menyeluruh karena ia memiliki riwayat penyakit jantung. Namun tes medis ini dikabarkan akan kelar pekan ini, sehingga Eriksen bisa diperkenalkan sebagai pemain baru Setan Merah sesuai jadwal di pekan ini. Liverpool dan Manchester United akan berduel dalam ajang uji coba pramusim pada Selasa 12 Juli 2022. Pertandingan ini bakal digelar di Raja Manggala Stadium, Bangkok, Thailand. Kick off pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool maupun MU sama-sama memiliki sejumlah pemain anyar. MU bahkan tidak cuma punya pemain anyar, tetapi juga pelatih baru pada diri Erik ten Hag. Namun Ronaldo tidak termasuk dalam skuad. Liverpool telah ditinggal Sadio Mane, Takumi Minamino, Marco Grujic, Divock Origi, Ben Watburn, Seyi Ojo hingga Loris Karius. Sebagai gantinya, The Reds telah mendatangkan Fabio Carvalho, Calvin Ramsay, dan Darwin Núñez. Sementara itu, MU sudah berpisah dengan Cavani, Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic hingga Paul Pogba, tetapi baru mendatangkan satu pemain baru, yakni Tyler Malacia. Gerak lambat MU di bursa transfer juga fakta bahwa mereka hanya akan main di Liga Eropa musim 2022-2023. Diyakini menjadi alasan kenapa Ronaldo ingin hengkang. Itu pula alasan kenapa dia tidak masuk dalam skuad untuk tur ke Thailand. Pemain-pemain baru dari kedua tim berpeluang melakoni debut mereka dalam laga pramusim kali ini. Namun besar kemungkinan mereka bakal masuk sebagai pemain pengganti. Ini memang baru laga pertama di pramusim. Tetapi Liverpool maupun MU tentu tidak bakal main-main, sebab dalam bentrokan antara dua rival selalu ada gengsi yang dijunjung tinggi.
Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo yang memastikan penyerang gaek itu tidak akan dijual di musim panas ini. Ten Hag menegaskan bahwa Ronaldo masuk dalam rencananya di musim 2022-2023, jadi ia tidak berencana menjual sang penyerang di musim panas ini. Kami merencanakan musim depan dengan Cristiano Ronaldo di dalam tim kami. Itulah mengapa saya tidak sabar bekerja dengannya. Saya sudah membaca rumor-rumor yang beredar mengenainya. Namun saya hanya bisa bilang bahwa Cristiano tidak dijual dan ia masuk rencana kami. Dan kami ingin meraih kesuksesan bersama. Erik ten Hag juga menyebut bahwa ia sudah berbicara dengan Ronaldo yang menyebut sang penyerang menunjukkan sinyal positif untuk bertahan. Duel Manchester United versus Liverpool siap dihelat di pramusim. Jurgen Klopp, manajer Liverpool, menegaskan duel kedua klub top Inggris ini bukan sekedar friendly alias laga persahabatan. Liverpool boleh jadi lebih diunggulkan atas MU, mengingat pada Liga Inggris musim lalu, duel pun kedua tim relatif tidak berada di level yang sama. Namun, Jurgen Klopp juga sangat mewaspadai Man United yang punya manajer baru, alias tensi duel kedua klub di atas lapangan hijau lazim membuat hasil akhir sukar diprediksi. Manchester United, manajer baru, sudah berlatih sedikit lebih lama ketimbang kami. Entahlah, tapi saat ini kondisi mereka mungkin lebih baik dibandingkan kami, kata Jurgen Klopp, seperti dilansir Talksport. Kami memandangnya sebagai sebuah ujian penting pada lawannya adalah United, dan kami tidak memainkan friendly. Laga-laga sepak bola biasanya adalah hal terpenting buat kami, tapi yang satu ini secara spesifik memberi makna lebih. Erik ten Hag menerapkan sejumlah aturan ketat di Manchester United. Penerapan disiplin tersebut mendapatkan sindiran dari legenda setan merah Paul Scholes. 5 aturan yang dibawa Erik ten Hag antara lain melarang skuad terlambat dalam sesi latihan atau rapat tim, mengharamkan alkohol, menolak penggunaan koki pribadi, pemantauan soal berat badan pemain, hingga melarang pemain mengadukan keluhan ke agen atau sumber-sumber lain di luar Erik ten Hag. Aturan-aturan tersebut diharapkan bisa membuat Bruno Fernandes CS jadi lebih disiplin, hingga bermuara kepada prestasi tim. Kendati demikian, tidak sedikit yang mengomentari penerapan aturan dari Erik ten Hag. Paul Scholes menjadi salah satu yang menyoroti aturan-aturan ketat ten Hag di MU. Dia terutama pesimis aturan soal pelarangan koki pribadi dan kewajiban menyampaikan keluhan hanya kepada ten Hag. Saya tidak yakin saya akan berhasil tanpa koki pribadi saya dan tidak ada agen untuk mengeluh, kata Scholes, dikutip dari Daily Mail. Keputusan akhir soal rumor transfer Frenkie de Jong akan segera terjawab. De Jong akan bertemu dengan Barcelona untuk membicarakannya. Pemain berusia 25 tahun itu sudah tiba di pusat latihan Barcelona per hari Senin hari ini, sebab pasukan Xavi Hernandez ini segera memulai latihan di masa pramusim. Dilansir dari Marca, pertemuan antara Barcelona dan Frenkie de Jong belum diketahui kapan, tetapi akan dilakukan sesegera mungkin. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas soal desas-desus yang berputar selama bursa transfer beberapa waktu belakangan. Dari banyak laporan, Manchester United menjadikannya sebagai prioritas utama di bursa transfer. Beberapa laporan bahkan mengklaim proses kepindahannya akan semakin dekat. Dalam laporan yang sama, Frenkie de Jong disebutkan sangat marah dengan desas-desus yang beredar soal hengkangnya dia dari Spotify Camp Nou. Pertemuan nanti akan jadi pertimbangan akhir bagi sang pemain. De Jong dan Barcelona bisa saja melanjutkan kerjasamanya di musim depan, termasuk menolak tawaran Manchester United saat ini. Namun ia harus mau menurunkan gajinya. Sebaliknya, apabila Frenkie de Jong tidak melunak soal penurunan gaji dan upaya perbaikan finansial dari Barcelona, Frenkie de Jong bisa saja dijual. Manchester United akan mendapatkan angin segar apabila seperti itu. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak terlalu ambil pusing dengan absennya Cristiano Ronaldo di pramusim Manchester United. Ia menilai alpanya sang penyerang tidak berpengaruh banyak pada persiapan pramusim mereka. Erik ten Hag menyebut bahwa Manchester United sedang membangun gaya bermain yang baru, jadi absennya satu pemain tidak terlalu berpengaruh kepada tim mereka. Erik ten Hag juga ogah berspekulasi bahwa Ronaldo absen dari pramusim ini agar ia bisa lebih mulus untuk memaksakan transfernya di musim panas ini. Ia menegaskan
Ronaldo absen karena punya masalah keluarga dan ia tidak keberatan dengan absennya sang striker. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag sudah mengungkapkan sikapnya terkait spekulasi masa depan Ronaldo. Ia menegaskan sang penyerang tidak akan dijual di bursa transfer musim panas ini. Mulai tidak sabar dengan penolakan Ajax untuk melepasnya ke Man United, Lisandro Martinez kini mempertimbangkan untuk memaksa transfer dengan tidak mengikuti latihan. Ajax sudah 2 kali menolak proposal MU untuk merekrut Lisandro Martinez, dengan Ajax yang bersikeras memasang harga sebesar 51 juta pound sterling. Sebelum United, Arsenal juga sudah 3 kali mengajukan tawaran untuk Martinez sebesar sekitar 26-34 juta pound sterling, yang juga ditolak. Sementara Martinez sendiri lebih memilih bergabung ke Old Trafford, yang berarti bahwa bek asal Argentina itu nantinya akan bereuni dengan Erik ten Hag. Selama ini Martinez juga sudah menunggu dengan sabar di saat kedua klub bernegosiasi. Namun kini The Mirror melaporkan bahwa kesabaran Martinez mulai habis dan dia khawatir jika penolakan Ajax dalam menurunkan harga jualnya bisa menggagalkan transfer impiannya tersebut. Dan demi bisa merealisasikan transfer ke United, The Mirror mengklaim bahwa Martinez mempertimbangkan untuk tidak kembali latihan pekan ini. Martinez ingin resolusi tercapai dalam 48 jam ke depan. Jika tidak, dia akan mengambil tindakan sendiri dan bahkan dia akan mengajukan permintaan transfer.